Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Indra Lealisha, NIM 1930202331. Kakak dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Kakak dan teman kakak yang bernama Ibrahim akan menjelaskan tentang ketentuan penyelenggaraan jenazah menurut syariat. Sebelum itu, kita artikan dulu apa itu jenazah. Jenazah dalam bahasa Arab al-janazah, yang artinya tubuh mayat. Dalam bahasa Indonesia, jenazah atau mayat diartikan sebagai tubuh yang tidak bernyawa. Berarti bagaimana cara kita mengurus jenazah yang tidak bernyawa dikuburkan? Kemudian pengurusan jenazah itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kewajiban umat Islam yang mana telah dilakukan sebagian orang, maka gugur kewajiban individu yang lain dalam melaksanakan kewajiban ini. Namun, jika tidak ada yang melakukannya atau mewakilkannya, maka seluruh umat akan berdosa. Dari sini kita tahu bahwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kapan kematian itu datang adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa tindakan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kematian, atau biasanya sebelum meninggal orang ada yang sakit parah. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika ada orang-orang sekitar kita mengalami sakit keras? Maka sunnah bagi kita untuk membesuknya. Kemudian ketika sakit itu sudah parah, dianjurkan dan diajarkan untuk membacakan surah Yasin dengan tujuan ketika seseorang tersebut diberikan kesehatan oleh Allah, maka disegerakan, atau misalnya orang itu akan mengalami kematian, maka segerakan supaya tidak lama mengalami keadaan sakit. Kemudian yang kedua itu ketika sakaratul maut. Sakaratul maut adalah kondisi saat seseorang menjelang tiba ajal. Nah, ketika seseorang mengalami sakaratul maut, kita dianjurkan untuk melakukan talqin, yaitu menuntun dan mengucapkan lafaz tahlil la ilaha illallah. Dan manakala ajalnya sudah dekat, cukup bisikkan di telinganya dengan mengucap lafaz Allah Allah sampai lepas rohnya. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang meninggal di sekitar kita? Yang harus kita lakukan yang pertama, memejamkan matanya dengan menyebut kalimat thayyibah, mendoakan dan meminta ampun atas dosa-dosanya. Yang kedua, menutup sekujur tubuhnya dengan kain. Yang ketiga, kerabat atau teman dekatnya boleh mencium mayat sebelum diwudukan, kecuali mahramnya yang boleh mencium mayat setelah wudu. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan jenazah ada beberapa proses. Yang pertama, memandikan jenazah. Nah, dalam memandikan jenazah ini ada persyaratan jenazah yang wajib. Nah, yang pertama, jenazah Islam laki-laki itu dimandikan oleh kaum laki-laki atau mahramnya. Kemudian jenazah perempuan itu dimandikan oleh kaum perempuan atau mahramnya. Jenazah yang sudah mati tadi tidak mati syahid, artinya tidak mati dalam membela agama Allah, yaitu agama Islam. Selanjutnya, tubuhnya ada meskipun hanya sedikit, karena itu wajib atau alasan untuk bisa dimandikan walaupun sedikit badannya ataupun bagian anggota tubuhnya. Nah, selanjutnya tata cara memandikan jenazah. Cara yang pertama, mempersiapkan dulu segala keperluan untuk mandi. Kemudian mempersiapkan air mutlak, yaitu air suci dan menyucikan. Tempat memandikannya sebaiknya tempat tertutup
dan sewaktu memandikan jenazah agar badannya ditutup, terutama auratnya. Selanjutnya, menyediakan air secukupnya, sabun, air kapur barus, wangi-wangian. Kemudian pakai sarung tangan 1 atau 2 setel, handuk atau kain basahan dan lain-lain sebagainya yang diperlukan. Kemudian waktu memandikan sebaiknya di sekitarnya diberi wangi-wangian agar tidak mencium bau atau menghindari bau. Kemudian memandikan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7, 9 atau lebih. Bersihkan semua kotoran, najis dari semua badan jenazah sebersih-bersihnya dengan hati-hati dan lembut. Sebaiknya memakai sarung tangan ya waktu membersihkan kotoran itu. Setelah itu memijit atau menekan perutnya perlahan-lahan, bersihkan mulutnya, kuku, dan lain sebagainya. Setelah itu menyiram air ke seluruh anggota badan sebelah kanan lalu kiri. Bersihkan dengan sabun atau daun bidara. Terakhir siram dengan air kapur barus dan wangi-wangian. Apabila jenazah wanita, supaya rambut dijalin di kepang 3 bagian waktu memandikan dan rambut diurai lagi pada waktu keramas. Selanjutnya setelah dimandikan itu diwudukan dengan cara mengucurkan air dari wajah sampai kaki. Setelah selesai memandikan, bersihkan atau keringkan badan dengan handuk. Setelah memandikan itu ada mengkafani atau mengkafankan. Mengkafankan atau membungkus dengan kain putih merupakan fardu kifayah. Adapun kain kafan untuk jenazah laki-laki itu terdiri dari 3 lembar kain putih. Untuk perempuan itu 5 lembar kain putih, yaitu kain panjang baju kurung, kerudung kepala, kain panjang untuk basahan, penutup pinggang hingga kaki. Nah, kain panjang penutup pinggul dan paha. Untuk kain kafan anak-anak terdiri dari 1 lembar kain putih atau 3 lembar kain putih. Cara mengkafani jenazah itu ada jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Nah, kita bahas dulu cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama, 3 lembar kain kafan dibentangkan dengan cara disusun kain yang paling lebar dibentangkan di bawah, atau 3 lembar kain kafan itu dibentangkan semua. Kain letakkan agak serong agar melebar bawah mengecil. Lembar kain di lutut itu dengan wangi-wangian. Setelah itu sediakan kain atau tali pengikat jenazah secukupnya. Letakkan di bawah kain kafan yang telah dibentangkan tadi. Kemudian sediakan juga kafas secukupnya dengan diberi wangi-wangian, kayu cendana untuk menutupi kemaluan, wajah, dada, telinga, siku, dan tumit. Selanjutnya, angkat jenazah dengan hati-hati. Baringkan di atas kain kafan dengan diberi wangi-wangian. Setelah itu, tutup dengan kapas bagian-bagian wajah, kemaluan, dada, telinga, siku, dan tumit. Selanjutnya, tutup atau selimuti jenazah dengan kain kafan dari yang paling atas selembar-lembarnya 3 atau 5 ikatan. Nah, setelah mengetahui cara mengkafani jenazah laki-laki, selanjutnya itu cara mengkafani jenazah perempuan. Nah, caranya yang pertama, susun dan bentangkan kain-kain potongan dengan rapi. Setelah itu angkat jenazah dengan hati-hati. Baringkan di atas kain kafan dengan diberi wangi-wangian. Selanjutnya, tutup dengan kapas bagian-bagian wajah, kemaluan, dada, telinga, siku-siku, dan tumit. Selanjutnya, mengikat pinggul dan kedua pahanya dengan kain. Pasang selimut kain dari pinggang hingga kaki.
Nah, setelah itu pasangkan baju kurungnya dan kerudungnya. Setelah itu sebaiknya rambut yang panjang itu dikepang menjadi 3 bagian. Setelah itu terakhir membungkus dengan kain kafan yang paling lebar. Nah, ikat dengan tali 3 atau 5 ikatan. Sebaiknya arah jenazah sebelah atas itu diberi lampu penerangan untuk tanda bahwa itu jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Kak Ibrahim, NIM 1930202337. Ingin melanjutkan penjelasan dari Kak Indralia tentang sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini artinya suatu perbuatan yang cukup dikerjakan oleh beberapa orang saja, atau apabila suatu perbuatan itu telah dilakukan oleh seorang maka gugurlah yang lain dari kewajibannya. Akan tetapi apabila jenazah itu sampai terlantar, tidak ada yang melaksanakannya, maka semua kaum muslimin yang ada di sana berdosa. Tata cara sholat jenazah. Untuk jenazah laki-laki, posisi berdiri imam searah kepala jenazah atau searah dada ke atas. Untuk jenazah perempuan, posisi imam searah lambung atau pertengahan mayat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan sholat jenazah. Sholat jenazah sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. Bagi perempuan diperbolehkan sholat jenazah secara bersama-sama, kaum laki-laki atau pergantian. Sholat jenazah boleh dilakukan di dalam masjid atau di rumah jenazah atau di tempat lainnya. Rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat untuk menyolatkan jenazah. Yang selanjutnya berdiri, takbir 4 kali, membaca Al-Fatihah, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, membaca doa untuk jenazah. Yang terakhir salam. Sholat jenazah tidak memakai ruku dan tidak memakai sujud, serta tidak dengan azan dan istiqomah. Cukup berdiri saja. Yang harus dipersiapkan oleh seorang dalam melakukan sholat jenazah yaitu suci dari hadas kecil maupun hadas besar, suci badan, pakaian, dan tempat. Yang selanjutnya menutup auratnya. Dan yang terakhir menghadap kiblat. Selanjutnya pemakaman. Apabila dalam perawatan jenazah dirasakan telah cukup, maka seorang mungkin membawa jenazah ke kuburan untuk dimakamkan. Diusahakan jangan sampai terlalu lama jenazah berada di rumah. Hendaklah dalam rangka mengiringkan jenazah, suasana tetap sepi dan tenang serta dengan berjalan kaki. Pengiring berada di sekitar jenazah, di depan, di belakang, dan di samping kiri dan di samping kanan. Dalam pembuatan liang kubur ada 2 macam, yaitu yang pertama dengan cara yang disebut campuren, yaitu tempat jenazah berada di tengah-tengah liang kubur. Yang kedua dengan cara disebut liang lahat, yakni tempat jenazah berada di luar dinding liang kubur. Panjang liang kubur disesuaikan dengan panjangnya jenazah. Lebar kurang lebih 80 cm dan dalamnya kurang lebih 150 atau 200 cm. Tata cara mengubur jenazah, yakni memasukkan jenazah dengan meletakkan jari arah kirinya. Selanjutnya meletakkan badan miring sebelah kanan dan mukanya menghadap kiblat, diganjal diberi sandaran dengan tanah supaya tidak terbalik ke belakang sambil mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulullah, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Selanjutnya melepaskan tali ikatan kafan, kemudian ditutup dengan kepingan-kepingan tanah. Kuburan ditimbun dan diberi tanda misalnya batu nisan. Dan selanjutnya yang terakhir membaca doa bersama pengiring jenazah agar jenazah diampuni dosanya. Cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.